Alam raya selalu menyuguhkan keindahannya. Alam raya selalu menawarkan potensinya. Tradisi, adat, dan masyarakat yang beragam membuat kita selalu menjadi satu dalam kebinekaan. Selamat datang di Desa Manduro. Borle borbor nentale bor maju moleh sekar tandung Menjadi salah satu desa di Kabupaten Jombang yang menyimpan banyak sejarah, menjadikan desa ini mempunyai pemandangan area persawahan yang indah dan lingkungan yang harmonis. Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Secara geografis, Desa Manduro terletak di bagian utara Kabupaten Jombang dan perbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan. Sebuah desa yang terletak tidak jauh dari pusat Kabupaten Jombang, Desa Manduro merupakan salah satu dari 306 desa se-Kabupaten Jombang. Jarak tempuh 30,2 km ke arah utara dari pusat kota Kabupaten Jombang. Wilayah utara berbatasan dengan Desa Sukodadi, wilayah timur berbatasan dengan Desa Sumbergondang, wilayah selatan berbatasan dengan Desa Karangpakis, sedangkan wilayah barat berbatasan dengan Desa Pengampon. Desa Manduro menjadi salah satu belahan tertinggi yang menyimpan berjuta harian menakjubkan. Dengan luas wilayah 335,7 hektar. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat umumnya. Berdasarkan data monografi pada tahun 2023, total penduduk Desa Manduro mencapai 3.495 jiwa, yang mana terbagi 4 dusun, diantaranya Dusun Matoan, Dusun Guwo, Dusun Gesing, dan Dusun Dander. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan dengan baik. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor balai desa, pendopo balai dusun, 4 masjid, dan 5 musola. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, Desa Manduro memiliki 2 taman bermain atau PAUD, 1 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar negeri, dan 5 taman pendidikan Al-Quran. Desa Manduro salah satu desa yang paling unik se-Kabupaten Jombang, yakni keseharian masyarakatnya yang berbahasa Madura. rumah anu nempel tanam Mayor cekap di dengan tanggung jawab boleh ekon juga no ke benya di nakin tanda jatah pestapi lah nan malah apa luar dulu kami ya maaf boleh kan kamu. Selain itu, Desa Manduro juga mendapat kehormatan dengan dipilihnya sebagai lokasi Satuan Radar 222 Ploso Kabuh, yang merupakan salah satu di antara 3 satuan radar di Jawa Timur. Desa Manduro memiliki arti yang strategis sebagai basis pertahanan negara. Harmoni alam secara alami telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Sumber daya alam yang ada di Desa Manduro sangat melimpah, menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan mulai terbangun dari ikatan lingkungannya. Ekonomi di Desa Manduro menjadi terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya berternak,
bertani, dan berwirausaha. Ekonomi kreatif yang dimiliki Desa Manduro yakni peralatan pesta yang dikelola oleh BUMDes, dan masyarakatnya ada yang berwirausaha kerajinan ukir, kerajinan batu nisan, UMKM nasi ampok, pembuatan biting atau kancing daun, dan pembuatan tusuk sate, dan lain sebagainya. Untuk menjalin kerekatan masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong untuk menciptakan sebuah kegiatan, mulai dari posyandu, gotong royong, kerja bakti, anak muda bermain voli, dan melestarikan budaya. Keseluruhan penduduk Desa Manduro memeluk agama Islam. Ada yang berfirqah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Sidikiyah. Sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nilai-nilai agamis dan nuansa religius yang sangat kental, seperti rutinan Yasin Tahlil, rutinan Kausaran, Maulid Tiba yang hampir setiap minggu ada. Desa Manduro mempunyai sisi sejarah yang masih terjaga kelestariannya. Salah satunya makam Kepala Desa Mbah Saitun atau keturunan Arya Wiraraja, Pundan Gunung Kemendung Mbah Abdullah atau Madola, Sendang Weji, Napak Tilas Pangeran Geseng atau Secang, Sendang Gender, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, juga terdapat tradisi kesenian sandur yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia pada bulan Oktober 2017 oleh Kemendikbud. Desa Manduro juga mengutamakan keamanan dan kerukunan antar perguruan silat dan karate, sehingga menjadikan Desa Manduro aman, kondusif, tanpa konflik dan gesekan. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan. Kehangatan masyarakatnya dan keunikan ragam budayanya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang. Antara alam dan manusia bersinergi bersama menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras. Semua saling membutuhkan dan juga saling melengkapi satu sama lain. Tugas kepala desa tidak hanya di kantor desa saja, tapi kita harus langsung turun ke warga masyarakat untuk mempercepat pelayanan. Saya sangat mengapresiasi kepada semua lembaga masyarakat yang turut serta mengawasi program pemerintah desa. Harapan kami ke depan untuk menghadapi era digitalisasi, semua lembaga harus menguasai IT untuk mempermudah pelayanan publik dan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas.